Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPA yang berbahagia, pada hari ini Pak Haryono akan melanjutkan tentang sejarah Indonesia. Kalau kemarin saya bicara tentang zaman prasejarah Indonesia, ini masuk pada zaman sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu diawali dengan adanya bukti tertulis, yaitu berupa prasasti. Batu bertulis peninggalan zaman sejarah itu namanya prasasti. Anak-anak, mengawali zaman sejarah Indonesia itu yaitu adanya sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu mulai zaman kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, maupun kerajaan Mataram kuno. Terus berlanjut sampai zaman kerajaan Medang Kemulan di Jawa Timur, kemudian kerajaan Kahuripan, kemudian kerajaan Kediri atau juga Jenggolo, Singosari, dan Majapahit. Untuk yang pertama itu kerajaan Kutai Kertanegara. Di kerajaan Kutai itu termasuk kerajaan Hindu di Indonesia yang bercokol pertama, sekitar tahun 400 Masehi. Yaitu raja-rajanya yang terkenal seperti Raja Kudungga, Aswabarman, dan juga Raja Mulawarman. Itu yang terkenal. Mengapa bangsa India itu akhirnya sampai ke Indonesia? Itu konon ada cerita tentang surganya dunia. Jadi zaman Yunani kuno, jadi dewa Yunani yang terutama itu dewa Zeus, ya, itu mengilhami masyarakat Yunani. Yang intinya bahwa di dunia ini ada negeri surga yang ada di dunia. Konon dalam cerita itu di negeri timur. Nah, karena pada saat itu Yunani dan Indonesia itu jauh, transportasi tidak seperti sekarang, maka berita tentang ilhamnya Raja Zeus, Dewa Zeus itu didengar masyarakat India. Ya, di zaman kerajaan kuno di India itu, ya, mendengar di negeri timur itu ada kerajaan atau daerah surganya dunia. Karena itu dalam prasasti Nalanda yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Kudungga untuk berlayar lang-lang buana mencari negeri surga. Akhirnya Kudungga berangkat sampai ke Kalimantan Timur. Di situ akhirnya ya menemukan daerah yang subur di lembah Sungai Mahakam. Ya, di situ mendirikan kerajaan yang namanya Kerajaan Kutai Kertanegara. Jelas itu pengaruh budaya Hindu. Karena itu prasasti-prasasti yang ditinggalkan itu zaman Kutai Kertanegara itu adalah prasasti yang berbahasa Sanskerta, hurufnya Pallava. Pengaruh budaya India. Karena itulah si Kudungga
itu merintis berdirinya kerajaan Hindu sekitar tahun 400 Masehi, yang akhirnya dilanjutkan oleh Raja Aswawarman. Terus yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Di situ telah membangun tempat suci, semacam candi itu namanya Waprakiswara. Ya. Tuh. Agama yang berkembang pertama di Kalimantan Timur adalah Hindu Siwa. Ditinggalkan beberapa prasasti yang berbentuk yupa yang menceritakan tentang Raja Gudungga memiliki seorang anak bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki seorang anak yang bernama Mulawarman sebagai raja di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Pada saat itu si Mulawarman pernah melakukan upacara serada. Setelah itu mengorbankan 1000 ekor sapi persembahkan kepada para Brahmana. Itu kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan. Masyarakat Kutai bermata-belakang sebagai nelayan, petani bercocok tanam, dan juga peternak. Agama yang berkembang jelas Hindu Siwa, dan kehidupan sosial masyarakat sangat bergotong royong. Ya. Sangat setia kepada raja dan banyak memberikan yaitu rasa pengabdian kepada raja, tunduk kepada raja, dan semuanya itu adalah tanggung jawab raja-raja di Kerajaan Kutai. Menginjak tahun berikutnya di Jawa Barat juga ada kerajaan Hindu Wisnu, yaitu di daerah Bekasi pusatnya. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu berasal dari kata tarum, artinya nila. Ada Sungai Citarum di situ juga ada. Raja Purnawarman itu meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya prasasti Ciaruten, prasasti yaitu kebun kopi, ada prasasti jambu, prasasti tugu, ada prasasti yaitu Pasirawi, dan juga Muara Cianten. Ya. Jadi prasasti jambu yang ditemukan di perkebunan jambu. Yang paling tua itu adalah prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten itu peninggalan Raja Purnawarman. Di situ terdapat atau terlukiskan telapak gajah sang raja. Ini adalah telapak gajah Airawata sebagai Raja Tarumanegara yang agung dan jaya. Dan berarti Ciaruten. Ada prasasti kebun kopi yang menyatakan ini telapak gajah Airawata sebagai raja pengagum di dunia, ya, dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan juga prasasti jambu yang ditemukan di perkebunan jambu yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman sebagai raja yang memeluk agama Hindu Wisnu, sebagai wahana atau kendaraannya adalah gajah Airawata. Ya. Juga ada prasasti Tugu yang menceritakan tentang pusat kerajaan Tarumanegara itu di daerah Bekasi.
prasasti Tugu yang menceritakan Purnawarman telah memerintahkan untuk menggali saluran sungai yang dikenal dengan Sungai Gumati panjang 12 km. Membuat saluran air. Dan juga prasasti Lebak yang menyatakan ini lapak gajah Airawata yang baju jiranya tidak dapat ditembus senjata musuh-musuhnya dan menjadi pengagum raja-raja yang lain. Untuk prasasti Pasirawi dan Muara Janten itu karena hurufnya ikal sehingga sampai sekarang belum ada seorang sejarawan yang bisa membacanya. Prasasti peninggalan Purnawarman itu menggunakan bahasa Sanskerta. Hurufnya juga Pallawa. Berita sejarah juga terdapat dari berita Cina, seorang musafir Cina yang bernama yaitu Fahin pernah datang ke Tarumanegara. Ya berangkat dari Cina akan menuju ke mana itu India karena perahunya terdampar ombak sehingga dia singgah di Tarumanegara. Di situ dia mempelajari kitab Paroma Sastro bahasa Sanskerta. Paroma Sastro itu sama dengan tata bahasa. Ya. Jadi tata bahasa Sanskerta. Juga menyatakan bahwa letak kerajaan Tarumanegara di daerah Katulistiwa. Karena orang pada tengah hari berdiri di waktu siang matahari, ya itu tidak punya bayang-bayang. Yang berarti kerajaan Tarumanegara itu di daerah Katulistiwa, daerah Bekasi. Itu tentang kerajaan Tarumanegara, ya, Raja Purnawarman. Berikut kerajaan yang bermotif Buddha itu kerajaan Sriwijaya, Palembang pusatnya. Kerajaan Sriwijaya itu berarti Sri itu mulia, Wijaya itu kemenangan, kemenangan yang mulia. Pusat kerajaan di Palembang, raja yang terkenal adalah Dapuntayang Sri Jayanaga dan juga Raja Jaya Singgawarmadewa, Sudamani Warmadewa dan juga Balaputra Dewa. Itu raja yang terkenal di Sriwijaya. Sebagai kerajaan yang memeluk agama Buddha, meninggalkan banyak prasasti, diantaranya adalah prasasti Telaga Batu, ada prasasti Karangberai, prasasti Bangka, prasasti Ligor, juga ada prasasti Talangtuo, dan juga ada prasasti yang ditemukan di daerah Muangtai sana, ada juga. Semua prasasti menggunakan bahasa Sanskerta hurufnya Pallawa. Dapuntayang Sri Jayanaga pernah menaklukkan daerah Minangkabau yang tertuang dalam prasasti Bangka. Juga ada prasasti Talangtuo yang isinya tentang kutukan-kutukan kepada siapapun yang berniat jahat kepada Kedatuan Sriwijaya. Ya. Raja Sriwijaya itu menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena letaknya mengawal dengan Selat Malaka. Pusatnya di Palembang. Palembang itu sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu termasuk kerajaan yang nasional yang pertama. Agama yang berkembang adalah agama Buddha Mahayana. Seorang musafir Cina yang pernah datang ke Sriwijaya adalah Itsing.
Iseng datang dengan sengaja untuk mempelajari kitab-kitab dan perkembangan agama Buddha Mahayana di Sriwijaya. Dan di situ terdapat juga yang namanya perguruan tinggi Universitas Nalanda yang intinya adalah orang-orang yang ingin memperdalam kitab agama Buddha. Di situ seorang guru besar yang bernama Sakyakerti dan Dharmapala. Candi yang ditinggalkan adalah Candi Muara Takus, dan kerajaan Sriwijaya ini menurut berita Cina bahwa rakyat Sriwijaya itu banyak memeluk agama Buddha Mahayana, ya, Buddha Mahayana. Tapi juga ada Buddha Theravada, Buddha Hinayana. Ya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan karena perkembangan maritim. Kapal-kapal Sriwijaya sampai ke Madagaskar juga, sampai ke Teluk Persi dan juga sampai ke India. Hubungan India dengan Sriwijaya sangat baik karena menjadikan Sriwijaya sebagai pusat pengembangan agama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno itu juga kerajaan Hindu. Ada dua dinasti, dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Ternyata abad ke-7 Jawa Tengah itu sudah tampil dalam sejarahnya, yaitu tentang kerajaan Mataram kuno. Dua dinasti yang terkenal, dinasti Sanjaya yang tertuang di dalam prasasti yaitu Mantyasih yang menceritakan silsilah raja-raja dinasti Sanjaya. Jadi mulai Sri Maharaja Rake Mataram Sangnya Ratu Sanjaya sampai Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watu Malang, Watu Kuradah, Dalitung sampai Daksutama dan Raja Wawa. Raja Tulodong itu keturunan dinasti Sanjaya. Dinasti Sailendra itu mulai zaman Raja Sailendra sendiri, Raja Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga dan Balaputra Dewa. Karena terjadi peperangan dengan dinasti Sanjaya, akhirnya Balaputra Dewa melarikan diri ke Sriwijaya menjadi menantunya Raja Sriwijaya dan sempat menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Prasasti yang ditinggalkan itu ada prasasti Sojomerto, prasasti Kedu, prasasti Mantyasih, prasasti Kelurak, prasasti Ratu Boko, dan juga prasasti Canggal. Prasasti Canggal yang terkenal dengan yaitu Candra Sangkala, Sruti Indriya Rasa, melambangkan tahun 654 tahun Saka. Kalau dijadikan tahun Masehi berarti 732. Berarti kerajaan Mataram kuno itu mulai ada zaman 732. Ya. Kemudian candi-candi yang ditinggalkan itu ada candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu, Prambanan, candi Buddha. Candi Hindu. Kemudian candi Kalasan dan juga candi Dieng itu termasuk candi. Untuk candi Buddha ya candi Borobudur, candi Mendut, candi Pawon. Ya. Kemudian ada juga candi yaitu Klausan, candi Sambisari. Kalau candi Buddha itu ada stupa. Kalau candi Hindu tidak ada. Yang ada hanyalah patung perwujudan dewa. Dewa Wisnu, Dewa Siwa,
dan juga Dewa Brahma. Itu terdapat juga dalam Candi Prambanan. Ya. Kerajaan Mataram kuno ini akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sendok nantinya. Sebab perpindahan itu karena adanya bencana alam, letusan Gunung Merapi, banjir, gempa bumi yang merusak bangunan-bangunan sehingga Jawa Tengah begitu ditinggalkan oleh penghuninya untuk ke daerah Jawa Timur di Lembah Sungai Berantas, daerah Tamblang. Sekilas tentang Candi Borobudur, itu merupakan candi yang terkenal peninggalan zaman yaitu Sri Pramodawardhani, karena di situ terdapat 3 tingkatan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Dan terdapat yaitu di dalam relung sebuah arca Buddha, Dhyani Buddha Amoghasiddha, Dhyani Buddha Amitabha, Dhyani Buddha Ratnasambhawa, dan Dhyani Buddha Vairocana, dan juga Dhyani Buddha Amoghasiddha. Itu perwujudan daripada patung-patung Buddha. Ya. Juga terdapat pada Candi Prambanan yang terkenal adalah yaitu cerita rakyat tentang Roro Jonggrang. Cerita rakyat tentang Roro Jonggrang yang akan diambil istri oleh Ratu Boko, akhirnya disabdakan menjadi patung. Itu cerita mitos ya. Yang sekarang itu ada patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Candi Prambanan tapi candi ini dekat Jogja itu, dan daerah situ mewujudkan bahwa dulu ada cerita peperangan yang besar antara Kerajaan Pengging dengan Ratu Boko, di mana Raja Pengging ini panglimanya adalah Bandung Bondowoso yang menang dalam pertempuran sehingga mengalahkan semua raja-raja Ratu Boko, tinggal si Roro Jonggrang anak Ratu Boko tidak dibunuh oleh si Bandung Bondowoso karena ya kasihan lah, namanya laki-laki senurman kalau ada wanita cantik suruh bunuh yo, wah yo keberatan lah itu. Kenapa Bandung Bondowoso tidak mau membunuh padahal itu musuhnya? Wah yo, kalau bisa ya diambil istri itu aja. Tapi Roro Jonggrang menolak dengan halus. Bandung Bondowoso, saya mau untuk dijadikan istrimu, tapi buatlah saya candi arca malam 1000, candi 1000. Akhirnya dibuatkan barang para isu, hanya tinggal kurang 1. Wah, kurang 1 Roro Bandung Bondowoso, saya tidak mau jadi istrimu. Dihitung kurang teran, kalau kurang 1 yang genepi kamu jadi patung. Nah, disabdakan menjadi patung Roro Jonggrang. Itu mitos cerita rakyat, ya, cerita rakyat. Tentang berikutnya yaitu masalah pindahnya kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu yang memindahkan dalam Empu Sendok. Empu Sendok itu menantunya Dyahwama, istrinya Rakrian bin Haji Dyah Parewesmari Empu Kebi. Pindahnya kerajaan ini dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, letaknya di daerah Jombang. Berikut nanti saya ceritakan tentang Kerajaan Medang Kawulan yang pindah dari Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kiranya dari saya cukup sekian, untuk mohon diperhatikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.